Mangga dikawitannya Ibu dan Bapak, Bapaknya jadi Iya, Bapak. ya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Tin yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bu Ella sebagai CEP ya Bu ya, dan Ibu Bapak sekalian yang terima kasih sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf ada miskomunikasi tadi, jadi kita tidak menyadari bahwa ternyata jadwalnya berbeda. Saya pikir sama, jadi mohon maaf sekali lagi atas miskomunikasi ini. Baik Ibu dan Bapak, hari ini kita akan mendiskusikan tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Itu ya tujuan dari diskusi kita hari ini. Acara susunan acaranya adalah nanti ada sepatah dua patah kata dari Ibu Tin. Kemudian mengantarkan tujuan diskusi sudah nanti saya sampaikan. Kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebagai pembukaan ini kita mari sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka diskusi ini kita akan buka dengan sambutan dari Ibu Tin. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan kasih sayang Allah sehingga kita bisa berkumpul di sini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan terima kasih kepada Ibu PP pengajar praktik yang akan mendampingi guru penggerak dari SMP 2 Margahayu. Terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini SMP 2 Margahayu akan semakin berkembang, akan semakin maju dengan adanya guru penggerak dan juga yang akan didampingi oleh Ibu Diah. Insya Allah percaya Ibu Diah adalah orang yang sangat kompeten dan juga calon guru penggerak juga insya Allah. Ya mudah-mudahan acara ini lancar, sukses, tidak ada hambatan. Sekian, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tin atas sambutannya. Terima kasih juga atas sambutan dan penerimaannya Bu. Luar biasa, terima kasih sekali. Kita mulai saja acaranya ya Ibu dan Bapak. Tadi sudah saya kemukakan bahwa tujuannya kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nanti Ibu dan Bapak akan dipandu oleh Ibu Ella untuk bagaimana merumuskan visi dan misi ini. Tapi jangan terlalu dikhawatirkan, visi yang akan kita lakukan itu sama sekali bukan untuk mengubah visi sekolah, tidak sama sekali. Tapi ini adalah simulasi Bu, simulasi bagaimana kita merumuskan suatu visi sekolah. Mungkin nanti kalau visinya ini harus diubah, karena visi misi sekolah itu harus secara berkala diubah Bu. Jadi tidak harus selamanya begitu, atau biasanya mah gini, tiap kepala sekolah ganti visi, tiap ke sekolah baru ganti misi. Nah itu tidak salah sih Bu, tapi mungkin harus kita perbaiki bahwa visi misi ini harus betul-betul terencana di KOSP ya Bu ya, di dokumen. Mungkin di situ harus diterangkan bahwa visi misi akan diubah setiap berapa, mungkin itu akan lebih terencana dengan baik. Jadi sekali lagi acara ini bukan untuk mengganti visi misi, tapi kita akan mensimulasikan bagaimana ketika visi misi sekolah ini harus diganti, harus diubah. Bagaimana sih cara menyusunnya? Nah nanti akan dipandu oleh
Ibu Ella. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mengikuti langkah-langkah penyusunan visi misi sekolah ini, biar nanti kelak kita sudah terampil ya Bu ya. Ketika visi misinya harus diubah, kita sudah tahu bagaimana tahapan dalam mengubah atau menyusun visi misi sekolah. Waktu kami persilakan kepada Bu Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Diah Mayasari MPD, yang saya hormati perwakilan dari atau yang mewakili dari Bapak Kepala Ibu Wahjahdin, Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, yang berkenan untuk hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dalam acara pendampingan kedua pendidikan guru penggerak, yaitu tentang pemaparan visi dan prakasa perubahan guru penggerak. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi ana wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan visi dan prakarsa perubahan dari guru penggerak. Visi ini seperti yang sudah tadi dikatakan, bukan untuk merubah, tetapi lebih memperjelas atau lebih mana yang misalnya kurang, nanti kita perbaiki bersama-sama. Nah, ini kesepakatan kelas yang saya buat. Mudah-mudahan nanti kita sepakat, ataupun kalau ada yang perlu ditambah, kita tambah. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan. Lalu yang kedua, menghormati pembicara dan peserta lain. Yang ketiga, menjaga etika berbicara. Yang keempat, boleh makan dan minum. Mangga, jika ada makanan dan minuman boleh bebas. Apakah perlu ditambah atau cukup kira-kira kesepakatan kelas kita? Cukup, baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada kalimat rumpang, yaitu cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Saya akan membagikan ini. Silakan Ibu dan Bapak tulis, Ibu dan Bapak memimpikan murid-murid yang seperti apa? Silakan. Bu Nur bisa dibantu? Satu warna. Ya, silakan Ibu dan Bapak menuliskan kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Jika sudah,
Silakan mohon berkenan untuk menempelkannya nanti di sini. Bu Siti sudah, mangga ditempel di sini, Bu. Belum. Ya, silakan, Bu Nur, tempel. Baik, Mak, sudah. Ya, Bu Evi sudah. Tidak usah dikasih nama ya. Oh. Apa? Iya. Terima kasih. Baik, ini yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nanti kita bahasnya sekalian. Lalu yang kedua. Nah, kita percaya bahwa murid adalah apa? Kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Bisa berbeda warna, Bu Nur, yang kedua. Oke, siap. Warna hampir sama ini mah. Kayak pink. Umi. Ya, kalau sudah boleh ditempel lagi di sini. Sok olahraga Bu Ane. Ada 6 ya Bu, ada 6 pertanyaan, tenang. Tenang Bu Siti. Ya, kita percaya bahwa murid adalah sebagai apa? Sudah Ibu-ibu? Oh, belum. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga. Nah, yang ketiga kalimat rumpang cita-cita untuk murid yaitu di sekolah kita mengutamakan apa? Warnanya yang hijau. Hijau. Di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, kita mengutamakan siapa atau kita mengutamakan apa kalau di sekolah?
Ya, mangga ditempel lagi. Enam kali Pak. Baru 3 tenang. Dua warna lagi belak mana? Ya, selanjutnya keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Warnanya masih ada. Hampir sama warna. Ya, apa-apa. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Belak bentar. ya, kalau sudah boleh ditempel kembali. Bagus. Bentar, Mak. Dua lagi. Langsing. Ya. Sip. Kelima. Nah, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Apakah untuk merubah siswa atau bagaimana? Ya. Kurang ya, berarti tadi yang di bawahnya. Ya. Ini ada di itu. Ya, silakan Bu Ana ditempel.
ke dia. Satu lagi. Yang mana ini, Wak? Terakhir. Yang ini, Bu. Ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Sudah? Bu Sofi sudah? Ya. Nah, itu kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Saya kembalikan tadi ke nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Nah, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jawaban. Silakan ibu atau bapak yang akan menjabarkan dari pertanyaan yang pertama ini. Kita memimpikan murid-murid yang seperti bagaimana? Silakan Bu Emma. Kita memimpikan murid-murid kita memiliki akhlak yang mulia berdasarkan kemampuan dan potensi yang dia miliki sesuai dengan kodratnya sehingga bisa selamat dan bahagia. Ya, terima kasih. Itu impian Bu Emma dari nomor 1. Terima kasih. Sekarang yang kedua. Tadi kita percaya bahwa murid adalah apa? Mangga, Bu Ane, bisa dijabarkan dari jawabannya, silakan. Kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa. Jadi di sini saya itu sangat meyakini gitu, dengan kita memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita, berarti kita memberikan sesuatu yang terbaik buat bangsa kita. Lain gitu sih, cita-cita saya ya, Bu Ella. Terima kasih Bu Ana. Sekarang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Silakan Bu Sofi. Di sekolah kita mengutamakan anak didik untuk kita didik menjadi lebih baik lagi. Itu saja mungkin Ibu. Terima kasih Bu Sofi. Lalu yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah mangga siapa yang belum? Ibu Siti.
Nah, mohon kesediaannya Bu Siti. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita bahwa mereka ini menjadi orang yang mempunyai kemampuan dan ilmu pengetahuan. Dengan melalui proses belajar di sekolah, mereka akan memiliki potensi mereka. Terima kasih. Terakhir, belum, kelima. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Pak Agus atau mau Bu Evi dulu? Pak Agus dulu. Mangga Pak Agus. Nomor 5. Kita warga sekolah ini yakin untuk ya, kita sebagai warga sekolah yakin bahwa peserta didik itu memiliki kemampuan yang bisa dikembangkan untuk mencapai cita-citanya. Bu. Terima kasih. Terakhir sekarang. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa mau bener Bang Bu Evi. Bu Evi, mangga Bu Evi. Saya bagian ngupasin. Iya, sip. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan merupakan bagian dari mencerdaskan anak-anak didik kita yang nantinya akan mewariskan apa yang diberikan oleh pendahulu-pendahulunya. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu dan Bapak. Itu tadi kalimat rumpang dari cita-cita kita semua. Tentunya ini semua untuk kemajuan murid kita bersama. Mudah-mudahan dari cita-cita yang tadi kita tuliskan ini, dari sekian banyak cita-cita ini, mudah-mudahan terrealisasi semuanya. Amin. Lalu selanjutnya kita lihat visi SMP Negeri 2 Margahayu itu yang seperti kita ketahui ini adalah mewujudkan peserta didik yang aktif, kreatif, unggul, berprestasi, inovatif, santun dan agamis atau yang biasa kita kenal dengan Aku Bisa. Nah, ini adalah visi dari sekolah kita. Nah, lalu apakah visi dari sekolah kita itu sudah selaras belum dengan kalimat rumpang yang tadi telah Ibu dan Bapak tuliskan? Kira-kira sudah sesuai atau belum? Sudah selaras atau belum dengan visi yang Aku Bisa ini? Ada yang bisa memberikan jawaban? Bu Emma, mangga. Alhamdulillah, kalau menurut saya dari visi SMP Negeri 2 Margahayu ini mewujudkan peserta didik yang aktif, kreatif, unggul, berprestasi, inovatif, santun dan agamis. Tadi dari ke-6 jawaban itu sebetulnya sudah masuk ya di sini, yes ya. Kalau dihitung udah yes ya di sana. Hanya dalam keselarasan gitu untuk menambahkan, kalau di ini mah kita bukan merubah ya, tapi menambahkan di sana keaktifan dari yang tadi Aku Bisa di sana. Di sini berakhlak mulianya tadi sudah ada ya. Terus sesuai dengan kemampuan siswa kita. Nah, di sana kita harus betul-betul, kemampuan anak itu kan berbeda ya. Terus kita akan dibawa kemana gitu kan anak tersebut dengan kemampuan tersebut, sehingga kita harus meningkatkannya, lebih meningkatkannya, sehingga kita bisa menambahkan yang ada di dalam visi
tujuannya ya, bukan berarti kita merubah, tapi dari tujuan tersebut kita kan mau membawa anak ini kemana gitu. Nah, dengan keaktifannya mungkin kita bisa sama-sama kekurangannya apa kita dirumuskan sekarang kan ya, bisa juga dari sana. Sebetulnya udah yes gitu, tapi kita bisa juga menambahkan dari kemampuan tersebut dari anak tersebut, karena berbeda-beda kemampuan anak tersebut sesuai dengan kodratnya masing-masing, sehingga kita bisa membawa peserta didik bahagia dan selamat. Baik, terima kasih. Berarti Bu Emma yes ya. Yang lain yes or no? Yes. Bu Evi, naon nih Bu Evi? No. Yes. Baik. No yes. Ada ininya kalau no? Baik. Nah, ini adalah visi yang saya rumuskan, visi guru penggeraknya, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Sebetulnya ini juga tidak jauh dari apa yang sudah dirumuskan visi sekolah. Karena karakter profil pelajar Pancasila itu masuk tadi di dalam visi sekolah kita. Lalu ini prakarsa perubahannya, karena tadi terlalu luas, saya ambil prakarsa perubahan yaitu mewujudkan peserta didik yang kreatif, inovatif melalui kegiatan menulis. Jadi saya mempunyai satu cita-cita supaya sekolah kita ini memiliki anak yang berliterat. Jadi literasi mereka itu semakin kuat dan mereka akan menghasilkan karya yang nantinya bisa mereka banggakan. Ini prakarsa perubahan yang akan saya coba untuk tambah di visi SMP 2 Margahayu. Lalu, nah dalam menciptakan visi ini, mewujudkan visi ini, di sini ada tahapan-tahapannya yang namanya tahapan disebutnya Bagja. Bagja itu merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan terakhir atur eksekusi. Ini adalah dari tahapan Bagja. Apa saja yang ada di tahapan Bagja? Nah, di dalam tahapan tersebut ini ada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dari B buat pertanyaan itu adalah apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis melalui literasi. Itu pertanyaan dari yang B. Kenapa di sini saya ambil berpikir kritis? Karena anak-anak sekarang itu kan sangat kritis. Hal apapun mereka kritisi. Baik itu mengenai apa saja, misalnya apalagi kalau sekarang ini kan sangat banyak yang memang mereka ingin ketahui. Bahkan sikap guru pun mereka itu berani untuk mengkritik guru sendiri. Jadi saya ambil berpikir kritis, tetapi di sini kita salurkan ke literasi. Jawaban yang mungkin yaitu melalui gerakan literasi 15 menit membaca buku fiksi. Ini sebelum pembelajaran dimulai. Sekarang kita sudah mulai melaksanakan menerapkan ini. Lalu jawaban yang kedua, readathon. Readathon itu adalah membaca secara bersama-sama. Ini juga sudah mulai kita terapkan, ya. Pertanyaan yang kedua yaitu A dari ambil pelajaran. Apa pertanyaannya? Apa pengalaman yang berhasil yang dialami guru dalam mewujudkan berpikir kritis peserta didik melalui literasi? Jawaban dari pertanyaan ini yang pertama adalah melibatkan peserta didik dalam menginventarisir buku fiksi. Jadi sekarang kita memang belum kita libatkan peserta didik apa saja buku-buku yang memang harus diinventarisir di sekolah kita.
Lalu yang kedua, mendiskusikan dengan peserta didik referensi bacaan yang mereka sukai. Jangan sampai kita memaksa peserta didik kita itu untuk membaca ini misalnya, tetapi mereka tidak suka. Itu. Lalu yang ketiga, nah ini gali mimpi. Pertanyaannya itu, bagaimana perasaan saya dengan adanya gerakan literasi yang dilakukan secara konsisten? Nah ini sebetulnya pertanyaan dengan jawaban ini, kenapa Bu Ella tidak nyambung ya? Ini bukan jawaban dari pertanyaan yang ini. Nah ini adalah menggali mimpi, apa pertanyaan yang akan kita ajukan, lalu jawaban apa yang mungkin kita jawab untuk menggali mimpi ini. Yang pertama, bagaimana perasaan saya dengan adanya gerakan literasi yang dilakukan secara konsisten. Di sini intinya adalah konsisten. Jadi konsisten itu dilakukan secara terus-menerus, ya, tidak berhenti 1 atau 2 kali. Lalu yang kedua, apa yang penting dilakukan untuk menjaga semangat motivasi peserta didik dalam berpikir kritis melalui literasi? Ini adalah yang paling sulit ya. Kita membiasakan anak bagaimana supaya mereka semangat untuk membaca buku misalnya. Yang ketiga, apa saja yang dapat dilakukan dalam kegiatan berliterasi untuk menumbuhkan berpikir kritis peserta didik? Jawaban dari gali mimpi ini yang pertama itu membuat rubrik atau pendapat atau kesenangan peserta didik dalam kegiatan berliterasi. Lalu yang kedua, mengadakan lomba literasi. Ini sering kita adakan. Biasanya tiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Lalu di J, jabarkan rencana. Pertanyaannya itu, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan supaya peserta didik tergerak untuk berliterasi? Berarti kita harus punya cara bagaimana supaya anak itu literasinya itu bagus. Berapa lama capaian gerakan literasi dalam menumbuh kembangkan berpikir kritis. Jadi kita beri tenggat waktunya. Bagaimana cara untuk menyemangati peserta didik supaya gemar berliterasi? Nah, lalu jawabannya itu membuat review hasil membaca peserta didik. Biasanya ini nanti ditempel di pohon gelis. Waktunya itu biasanya apakah misalnya setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali atau 1 semester sekali, itu nanti kita rumuskan. Lalu mengadakan lomba pohon gelis di setiap akhir semester. Kunjungan ke perpustakaan sekolah yang terjadwal. Kebetulan sekarang kita belum menjadwalkannya. Lalu kegiatan yang berorientasi bertukar buku fiksi dan outing kelas ke perpustakaan kabupaten. Nah ini juga yang memang belum kita laksanakan. Nah ini terakhir dari Bagja ini adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis melalui literasi? Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut? Lalu yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar tetap konsisten dalam kebiasaan menumbuh kembangkan berpikir kritis peserta didik? Nah siapa saja di sini yang terlibat? Peserta didik tentunya, lalu guru, kepala sekolah, warga sekolah, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, menyusun rencana kerja harian dan menentukan tenggat waktu bacaan peserta didik. Lalu yang ketiga, menentukan pelaksanaan apresiasi gerakan literasi atau panen raya yang nantinya diadakan lomba-lomba yang tadi. Yang keempat, menyusun grafik pencapaian literasi dalam sebulan. Itu belum kita laksanakan ya, grafik anak itu naik atau turun dalam literasinya. Nah, itu dari tahapan-tahapan Bagja yang nanti kita coba akan rumuskan menjadi visi yang memang mempunyai kekuatan. Nah, sekarang ada ini, Ibu dan Bapak coba ada ice breaking di sini. Ini ada hitungan matematika.
28 tambah 32 sama dengan 1. 3 tambah 4 sama dengan 1. 5 tambah 7 sama dengan 1. Nah, silakan. Apakah ada yang mau berpendapat ini betul atau salah? Menurut perhitungan. Silakan. Ada yang mau memberi pendapat? (28 tambah 32 1). Kalau menurut matematika ini bagaimana? Bu Sofi, kenapa bisa salah? Pendapat Bu Sofi. Karena pendapat saya matematika itu ilmu pasti yang mungkin kalau misalkan kita hitung 28 ditambah 32 itu kan 60 ya. Tapi di sana tuh 1 itu. Itu aja sih yang menurut saya. Berarti salah menurut Bu Sofi. Menurut saya salah. Ada lagi pendapat yang lain. Bu Emma, menurut Bu Emma ini ada yang betul, ada yang salah, atau yang saya bingung ya buat soalnya. Bu Ane, bangga. Kalau menurut saya gimana yang memandang ya Bu ya. Kalau orang matematika memandang pasti salah. Bisa aja. Tapi kalau misalnya orang filsafat gitu, itu bisa aja betul gitu ya. Kalau kayak saya kayak matematika kan bisa dikonversi ke biner. Kalau menurut saya ngitungnya begini, mungkin cara matematikanya salah, kalau kata saya benar. Gitu sih Bu. Jadi gimana cara memandang soal ini gitu. Berarti menurut Bu Ana benar atau salah? Ya, antara benar Antara benar dan salah. Ada lagi Bu? Iya, silakan Bu Emma. Saya akan menambahkan ya tadi kata Bu Ana dengan Bu Sopi. Kalau kata Bu Sopi tadi matematik itu ilmu pasti, jelas 1 tambah 1 pasti 2. Untuk sementara di sana 28 ditambah 32 sama dengan 1 ya. Nah, sebetulnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita selalu belajar makna ya. Nah, di sini mengandung makna. Tadi sudut pandang dari Bu Ana ya, kita sesuaikan dengan sudut pandang kita ya. Nah, di sini mungkin ini untuk bahasa Indonesia ya, itu memiliki 1. Kenapa di sini 1? 28 ditambah 32 kenapa sama dengan 1? Jadi jumlahnya sedikit pun kita 3 tambah 4 sama dengan 1. 5 tambah 7 sama dengan 1. Di mana lingkungan kita mau sedikit mau banyak tetap di satu tujuan. Itu yang dari saya. Terima kasih Bu Ella. Itu dari pandangan bahasa Indonesia ya. Ada lagi pandangan pelajaran yang lain? Guru BK? Oh iya, dari guru BK. Kalau menurut pendapat saya, sesuatu hal itu harus jadi memang ada yang pastinya dan juga ada yang tidak pastinya gitu. Tapi di sini harus menjadi harus menjadi keyakinan bahwa kalau misalnya sesuatu itu mungkin bisa saja berubah, bisa juga kalau sesuatu yang diupayakan bisa berubah, itu akan menjadi sesuatu yang jadi pasti gitu. Tapi ini akan lebih menarik seandainya kalau misalnya kita ingin melakukan perubahan, pasti ada hal yang ingin kita capai, yaitu perubahan diri kita sendiri. Iya. Terima kasih Ibu BK dari bahasa Inggris. Coba ngomongnya pakai bahasa Inggris. Sudah mengantuk. Kalau dari pandangan saya sesuai dengan zaman sekarang begitu ya. Jadi banyak biasnya. Kalau menurut ilmu pasti ya salah dari jumlah tersebut. Tapi sekarang masalah kehidupan kita, jadi bukannya kita mengikuti ukuran, kebalik ukuran mengikuti kebutuhan kita gitu. Ya, banyak yang biasnya. Enggak. Terima kasih ibu-ibu yang hebat. Benar mau berpendapat kan? Baik. Ini sebetulnya apa ya? Kalau secara hitungan matematika betul, jelas ini salah ya.
Tetapi kita lihat dari pandangan yang lain, 28 tambah 32 itu 60. 3 tambah 4, 7. 5 tambah 7, 12. Nah, kenapa jawabannya 1? Ini bisa saja 1. Kalau saya misalnya menjawab 28 tambah 32 itu 30. 1 itu bisa saja 1 bulan. Lalu 3 tambah 4, 7. 1 berarti 1 minggu. Terakhir 5 tambah 7, 12. Jawaban saya 1. 1 itu berarti 1 tahun. Nah, itu berarti tergantung dari apa logika kita dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, di sini ada quotes yang sangat menarik. Ketika kamu dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika cara berpikirmu, lebih baik bertanya dengan perjalanannya dan cobalah untuk mengerti konteksnya. Berarti yang dari tadi pertanyaan tadi itu kita mempunyai konteks masing-masing. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, terima kasih. Demikian penjabaran dari visi dan misi guru penggerak, khususnya saya sebagai CGP Angkatan 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengiringan tadi ya, terima kasih Bu Ella. Jadi demikian Ibu dan Bapak paparan dari Bu Ella. Bagaimana tahapan kita untuk menyusun satu visi ya, satu visi dan bagaimana langkah perubahan yang akan dilakukannya melalui tahapan baja tersebut. Bu Ella tentang visinya tadi nomor SMP. SMP. Ya, ini yang sudah jadi ya Bu ya. Visi dari SMP 2 Margahayu mewujudkan peserta didik yang aktif, kreatif, unggul, berprestasi, inovatif, santun dan agamis. Jadi nanti kalau sudah terwujud visi misi seperti ini, diharapkan visi ini adalah rangkuman dari mimpi kita bersama. Begitu. Jadi bukan keinginan kepala sekolah saja, tapi adalah mimpi kita bersama. Bersamanya seperti apa? Yang tadi Bu kalimat rumpangnya sebentar. Nah, udah ini aja. Nah, ini atas yang 6 aja. Kita warga di sekolah. Jadi adalah yang terlibat untuk mewujudkan cita-cita ini adalah kita dan warga di sekolah. Jadi yang harus mewujudkan cita-citanya siapa Ibu dan Bapak? Warga. Yang terwujudnya siapa Ibu dan Bapak? Mewujudkannya siapa Bu? Visi deh, visi. Seluruh warga sekolah. Seluruh. Apakah peserta didik saja yang harus aktifnya Ibu? Tidak. Harusnya Seluruh. Idealnya warga sekolah. Jadi di sini mewujudkannya bukan peserta didiknya saja. Jadi tapi warga sekolah juga harus ikut aktif. Warga sekolah semuanya harus kreatif. Gurunya juga harus unggul. Kepala sekolahnya juga harus berprestasi. Bibi kantina oge kedah berinovasi. Carakannya juga harus santun. Gitu ya. Dan agamis. Jadi di sini bukan hanya peserta didik yang harus kita wujudkannya, tapi warga sekolah. Bagaimana mungkin kita mewujudkan peserta didik yang aktif, guruna males. Bagaimana kita mewujudkan peserta didik yang berprestasi, kitanya juga leha-leha saja, kan gitu. Tapi di sini mewujudkannya adalah warga sekolah sadayarna. Tadi kalimat rupanya juga kan ya, kita dan warga sekolah. Ujung-ujungnya adalah untuk peserta didik. Tapi bagaimana mungkin peserta didik akan tumbuh berkembang seperti yang kita inginkan, tapi kitanya tidak mencontohkan
gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau ada perubahan visi misi lagi, mungkin nanti lebih dikembangkan ya peserta didiknya. Jadi warga sekolah gitu. Mewujudkan pasar sekolah karena harus semuanya bibi kantin kan dah ngiringan. Misalnya ada kemarin menarik mewujudkan sekolah mewujudkan peserta didik yang peduli lingkungan. Bibi kantinnya tidak peduli lingkungan bade kumaha atau pamalatak anggarnya atau mewujudkan peserta didik yang sehat. Bibi kantinnya tidak sehat, jajanana tidak sehat gitu. Peserta didik kita tidak sehat. Jadi semuanya harus sehat warga sekolah gitu ya. Jadi semuanya warga sekolah. Itu mungkinnya sedikit masukan karena dari tadi kalimat rumpang ternyata tujuannya bukan peserta didik tapi kita dan warga sekolah. Itu mungkin jadi ibu dan bapak berarti sudah sedikitnya lebih berpengalaman dari guru-guru yang lainnya bagaimana kita mewujudkan visi menyusun visi dari sekolah. Nanti ketika visi SMP 2 Margahayu ini perlu direvisi, ibu dan bapak sudah paham tahap-tahapannya. Mari kita sama-sama menyusun visi dan misi untuk satu memang untuk murid dan murid gitu ya. Walaupun yang harus bergeraknya tidak hanya murid tapi yang bergeraknya sama-sama. Jangan guru penggerak saja yang bergerak, tidak ibu, sadayana ibu, semuanya ini adalah guru penggerak. Semuanya guru penggerak, tidak ada apa kasta cenanya aya kasta ikan. Teu aya ibu sadayana sami, sadayanya guru penggerak. Gitu ya Bu ya. Itu saja mungkin mari kita sama-sama melangkah bergerak sekali lagi untuk murid dan untuk memperbaiki pembelajaran kita di kelas. Jadi bukan di sekolah, kita mulai dari kelas. Kita perbaiki dulu apa-apa yang kita lakukan di kelas. Terima kasih Bu Ella sudah menjadi berbagi ilmu bagaimana menyusun tahapan Bagja ini untuk nanti menyusun visi dan misi sekolah ke depannya. Terima kasih juga Ibu dan Bapak yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi kali ini. Saya tunggu kabar baiknya ketika nanti tahapan menyusun visinya ya. Saya tunggu kabar baiknya, visinya yang akan seperti apa gitu ya. Nanti ditunggu kabar baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun pisan. Mangga atur nuhun pisan. Kayaknya Bu Siti ya.